Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series berjudul The Blacklist Season 10 episode keempat. Dan sebelumnya, video ini akan disponsori oleh So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh seorang pelayan yang mencoba bersikap ramah kepada pengunjungnya dengan bertanya terkait pelayanan mereka selama ini. Pengunjung itu mengaku ia sangat menikmatinya. Tetapi tiba-tiba justru pelayan tersebut bertanya tentang sebuah harta karun dari seorang miliarder bernama Warren Buffett yang membuat pengunjung itu tentu kebingungan. Hingga tak lama kemudian setelah pertanyaan itu keluar dari mulut sang pelayan, ia mencekik pengunjungnya sendiri agar mau mengakui kode dari warisan miliarder tersebut. Karena pengunjung itu mengaku ia tak terlalu banyak mengetahuinya, akhirnya pelayan itu melepaskannya. Dan tanpa diduga, pelayan tersebut menghantamkan wajahnya ke wastafel yang membuat darah langsung mengucur di arah wajahnya. Dan inilah Hannah, Blacklister nomor 200 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Lalu scene bergerak kepada Cooper yang dikejutkan dengan kehadiran dari Reddington secara mendadak muncul di kediamannya pada pagi hari. Reddington beralasan, sebenarnya ia telah hadir dari malam. Ia mengaku sempat tertidur 30 menit di sofa miliknya karena kini mereka memiliki bisnis yang harus segera didiskusikan. Cooper menebak jika bisnis mereka mengenai Robert Vesco. Tetapi bukan itu alasannya. Reddington menjelaskan tentang seorang miliarder bernama Warren Buffett yang ditemukan tewas setelah ia meninggalkan warisan berharga ratusan juta dolar secara rahasia kepada ketiga putrinya. Masalahnya adalah bukan pada warisan atau ketiga putrinya itu, melainkan seorang blacklister yang berada dalam urutan terendah dijuluki sebagai Hannah, karena ia dapat memanfaatkan situasi baik untuk menerkam targetnya. Kuat diduga, Hannah akan mencoba untuk mencari harta karun tersebut karena ia telah mencium baunya. Setelah mendapat informasi dari Reddington, akhirnya Cooper langsung membawa informasi itu ke lokasi hitam. Ia membagi-bagikan kepada rekan-rekannya mengenai blacklister terbaru mereka berjuluk Hannah, bernama asli Sean Bain. Ia menggunakan kekerasan ekstrim untuk memburu apa yang dirinya cari. Kebetulan saat ini Hannah sedang mengincar sebuah warisan dari seorang miliarder yang dikhususkan untuk diberikan kepada ketiga putrinya. Agensi Malik memberikan identitas dari ketiga putri Warren yang masing-masing bernama Kendall, Alex, dan yang terakhir Cordelia. Namun sayangnya menemukan mereka bertiga tidaklah mudah. Karena menurut informasi, mereka bertiga memutuskan untuk menjalani kehidupannya masing-masing. Cordelia tinggal di desa terpencil di Bolivia, Alex memutuskan untuk menghindari dunia dengan tinggal di sebuah gedung tua, dan Kendall yang lebih memilih untuk tinggal di rumah warisan orang tuanya, sehingga hanya Kendall satu-satunya putri dari Warren yang bisa mereka temukan. Sebelum bergerak, wrestler sempat bertanya, bukankah mereka seharusnya tetap mengawasi Wujing? Karena kini Wujing semakin cepat bergerak mengumpulkan aliansinya. Tetapi Cooper beralasan mereka tetap harus melindungi ketiga putri Warren yang sedang dalam bahaya saat ini. Di satu sisi, Reddington sedang berbicara kepada Robert yang menikmati pijatannya. Hingga saat ini, Robert masih belum mengerti mengapa Reddington mengeluarkannya dari penjara. Awalnya Reddington beralasan karena ia ingin berkumpul bersama orang-orang yang ia sayangi setelah dirinya kehilangan cukup banyak kerabat. Karena jika ia kehilangan orang yang ia sayangi, maka lingkaran pertemanan sudah tak lagi berguna baginya. Padahal Robert tahu Reddington pasti membutuhkannya untuk suatu pekerjaan. Memang Reddington tak mengelak. Ia menjelaskan tentang sebuah harta karun dari seorang miliarder bernama Warren Buffett. Hal yang sama didapat oleh Dembe dan wrestler yang sedang menonton video dari Warren yang menjelaskan tentang harta karunnya dari Kendall. Ia takkan membagikan warisan miliknya secara percuma. Ia akan menyebutkan sebagai harta karun karena ketiga putrinya harus memecahkan warisan tersebut dalam sebuah kode berupa puisi yang dibagi ke dalam 3 bagian. Reddington memberitahu Roberts bahwa Warren mengkonsolidasikan asetnya ke dalam Bitcoin.
Setelah video usai, Ressler sempat menawarkan Kendall berupa pengamanan dari FBI untuk dirinya agar terhindar dari hal yang tak diinginkan. Tapi Kendall menolak karena ia merasa aman di tempat tinggalnya. Kembali ke Reddington, karena Robert penasaran, ia meminta Reddington untuk segera membacakan puisi pertama yang dituliskan oleh Warren. Di bait pertama puisi itu dituliskan jika mereka harus duduk bersama Hemingway hingga fajar tak terlihat lagi untuk menemukan petunjuk yang pertama. Robert tahu, Hemingway adalah sebuah merek dari cerutu yang sering disimpan di meja kerja. Dan Reddington terkejut karena mereka baru saja memecahkan petunjuk pertama. Di malam harinya, ketika Kendall sedang beristirahat, seorang agen FBI tiba-tiba datang menghampirinya yang tanpa ia sadari. Justru, agen FBI tersebut adalah sebuah ancaman karena ia tiba-tiba mencekiknya. Dan pada pagi harinya, Kendall ditemukan tewas tergantung di rumahnya. Ressler dan Dembe langsung mendatangi TKP bertemu dengan supir pribadi dari Kendall yang dapat memberitahu mereka keberadaan dari Alex. Lantas Ressler, Dembe pun dengan cepat menghampirinya. Mereka mengaku sebagai agen FBI yang sedang melindungi putri dari Botswick yang sedang dalam ancaman pembunuhan. Alex mengetahui informasi mengenai saudarinya yang tewas, namun ia tak membutuhkan perlindungan dari mereka karena takkan ada orang yang mengetahui keberadaannya. Di sisi lain, Reddington dan Robert berhasil masuk ke dalam kediaman dari Kendall untuk menemukan petunjuk pertama. Mereka berdua duduk di meja kerja Warren dan mengambil cerutu milik Hemingway untuk dihisap bersama-sama. Sembari menghisap cerutu, Robert bertanya tentang mengapa Warren harus mengirim ketiga anaknya untuk memecahkan warisan yang memang sudah seharusnya mereka terima. Reddington menjawab ia tak tahu sesungguhnya. Karena mungkin saja Warren ingin mendidik mereka secara baik, tapi ia tak memiliki waktu banyak untuk melakukannya. Sementara itu, Sia berhasil menelpon Cordelia untuk memberitahukan tentang adanya seorang pria yang mencoba untuk mengincar putri dari Warren. Ia juga turut berduka cita atas kematian dari Kendall. Kini Sia meminta izin kepada Cordelia untuk melindunginya dengan syarat ia harus kembali ke Amerika. Kebetulan ternyata Cordelia memang hendak pulang untuk mendatangi pemakaman dari ayahnya. Kembali kepada Reddington, karena sudah cukup lama mereka menghisap cerutu, Robert merasa jenuh. Ia lalu mematikannya dan bertanya sampai kapan mereka akan duduk di sini. Reddington masih dalam prinsipnya, menunggu hingga fajar terbenam. Kebetulan di sebelah Robert terdapat sebuah lampu yang sengaja ia nyalakan. Dan dari situlah ia menemukan sebuah nomor serial dari lampu tersebut yang mungkin saja menjadi petunjuk pertama bagi mereka untuk memecahkan harta karun Warren Botswick. Mereka langsung tertawa dan Robert meminta Reddington untuk membacakan puisi kedua dari Warren. Di bait puisi kedua itu, Warren memberitahu kepada ketiga putrinya jika petunjuk kedua akan mengenai sebuah berlian. Reddington memang pernah mendengar jika Warren hanya pernah membeli satu berlian saja untuk istrinya. Dan kini, Robert melihat berlian tersebut telah berada di tangan Alex, anak bungsu Warren. Dengan cepat mereka berdua langsung mendatangi Tadashi untuk meminta informasi mengenai Alex. Tadashi memberitahu mereka berdua jika Alex senang sekali menjelajah internet. Ia memiliki sebuah akun yang sudah nonaktif berisi beberapa penelitian miliknya mengenai detektor modulasi eksotis yang akan menjadi celah untuk Reddington serta Robert agar bisa berbicara dengannya. Terlihat, Cordelia telah tiba di Amerika dan langsung dijemput oleh Sia. Di tengah perjalanan, Sia sempat bertanya pada Cordelia tentang apakah ia ingin mengejar warisan milik ayahnya. Cordelia menjawab jika ia tak tertarik dengan hal itu setelah mencarinya selama 2 tahun yang tak pernah membuahkan hasil. Di satu sisi, Ressler dan Dembe yang sedang mengawasi kediaman Alex dibuat terkejut oleh kehadiran dari Reddington dan Robert yang terekam oleh kamera pengawas mereka. Ressler ternyata sempat memiliki kecurigaan terhadap Reddington jika sebenarnya ia pun mengincar harta karun tersebut. Tapi Dembe meminta Ressler untuk tetap berada di dalam van. Karena kemungkinan besar tak hanya Reddington saja yang hadir, melainkan Heina pun ada di sini. Dan memang benar seperti apa yang Dembe katakan. Ternyata Heina melaporkan keberadaan Reddington kepada Cordelia yang sedang dijaga oleh pihak FBI. Di sana Heina menjelaskan adanya pemain baru yang masuk ke dalam permainan. Karena Cordelia tak mau mengambil resiko, ia menyuruh Heina untuk membawakan Alex padanya tanpa harus ada korban yang berjatuhan. Setelah Reddington dan Robert menemukan lokasi Alex,
Berkat informasi yang Tadashi berikan, mereka bisa mendapatkan akses untuk masuk ke dalam kediamannya. Mereka mulai membicarakan tentang AMD atau detektor modulasi eksotis yang sangat disukai oleh Alex. Robot menjelaskan bahwa mereka akan memeriksa seluruh ruangan terlebih dahulu karena beberapa benda seperti berlian, emas, dan sejenisnya akan menghambat pemeriksaan mereka. Alex mengaku ia tak memiliki berlian karena dirinya sudah menjualnya untuk keperluan penelitian pribadi. Lantas Reddington bertanya tentang anjing yang Alex pelihara. Anjing itu ternyata bernama Diamond, kesayangan ayahnya yang diwariskan kepadanya. Dan disitulah kecerdikan dari Reddington langsung mengajak Diamond itu untuk bermain hingga ia menemukan petunjuk kedua berupa tato yang dilaser tepat di belakang telinga anjing tersebut. Lalu setelah menemukan apa yang mereka inginkan, Reddington pun mengajak Robert untuk segera pergi. Tetapi tiba-tiba saja listrik mendadak mati yang membuat Alex panik. Reddington dengan cepat menelpon seseorang untuk meminta bantuan agar segera melindungi Alex. Kemudian mereka pergi, hingga ternyata Alex yang berusaha melarikan diri bertemu dengan Heina yang langsung menculiknya. Ressler dan Dembe yang saat itu tiba di kediaman Alex sayangnya tak menemukan apapun. Beruntungnya, Sia Malik berhasil mendapat informasi jika mobil van yang dikendarai oleh Heina terdeteksi menuju kediaman dari Cordelia. Saat agen bergerak, Cooper mencoba untuk menelpon Reddington agar meminta klarifikasi darinya. Di tengah perjalanan, Robert ternyata baru tahu jika mereka tak bergerak sendiri dalam pencarian harta karun ini. Namun Reddington menenangkannya, karena mereka akan segera mendapatkan harta karun tersebut. Lalu ia meminta Robert untuk membacakan bait terakhir dari puisi milik Warren. Di bait terakhir itu, Warren menjelaskan untuk mengakhiri permainan ini, mereka harus berlutut di hadapannya, serta melihat apa yang terukir di hatinya. Pikiran Reddington langsung terpikir pada makam dari Warren, sehingga ia langsung mengajak Robert untuk segera mencarinya. Sementara itu, Alex akhirnya diantarkan kepada Cordelia di kediamannya. Alex tentu terkejut saat mengetahui penculiknya adalah adiknya sendiri. Ia juga menebak bahwa kemungkinan besar Cordelia lah yang telah membunuh Kendall. Memang, Cordelia tak mengelak. Ia melakukan semua itu demi bisa mendapatkan harta karun dari ayahnya. Sebenarnya rencana awal yang ingin Cordelia lakukan adalah mencari harta karun itu bersama-sama dengan ketiga saudarinya. Tetapi apa daya, mereka terlalu jauh sehingga kini ia harus menghilangkan saksi hidup atas apa yang telah ia lakukan. Cordelia menodongkan senjata pistol kepada Alex, dan Alex mencoba memohon untuk tak melakukan hal ini, yang sayangnya tak dikabulkan oleh Cordelia yang memutuskan untuk menembaknya. Setelah menembak, ia langsung pergi ke makam ayahnya sendiri dan mencoba untuk membongkar isi di dalamnya. Lalu tiba-tiba Reddington datang dan membuat Cordelia terkejut. Ia bahkan bertanya siapa Reddington di antara mereka berdua. Reddington mencoba untuk menasihati Cordelia jika ia tak mengerti atas apa yang ayahnya coba katakan. Tentang berlutut dan melihat ukiran di hatinya, Warren pernah bercerita bahwa kunci sukses yang ia miliki selama ini tentang finansialnya adalah setelah kematian dari istri tercintanya. Terlihat Dembe dan Ressler berhasil menemukan keberadaan dari Alex yang ternyata waktu itu Cordelia tak membunuhnya, melainkan ia membunuh Heina. Kembali ke Reddington, dirinya yakin ibu dari Cordelia pasti dimakamkan di sekitaran sini. Dan benar saja ternyata Reddington berhasil menemukan makam tersebut. Ketika Cordelia hendak merebut, ia langsung menembak kakinya dan meminta Robert untuk tetap tenang, karena ia akan segera mengirimkan seorang pembersih. Setelah berhasil menuntaskan setiap misi, Reddington langsung meminta bantuan kepada Tadashi untuk membukanya. Saat Tadashi memasukkan setiap kode, ternyata akun Bitcoin milik Warren muncul. Dan tak hanya itu saja, di dalam akun tersebut pula terdapat sebuah NFT. Karena baik Reddington maupun Robert gaptek, ia mengira NFT tersebut berisi sebuah video seperti di akun TikTok. Lalu tiba-tiba muncul video dari Warren yang mengucapkan selamat atas keberhasilan ketiga putrinya dalam menuntaskan kode yang ia berikan. Warren juga meminta maaf karena ia tak bisa berada di sisi mereka dan meminta kepada mereka untuk menikmati harta tersebut. Dan setelah video selesai, Reddington menyuruh Tadashi untuk mentransferkan setengah harta Warren kepada Robert. Tetapi ternyata Robert menolak karena ia hanya membutuhkan sepertiga darinya. Akhirnya Reddington pun membagi uang itu kepada Alex yang membuatnya terkejut.
Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Reddington yang sedang menghampiri Cooper untuk meminta bantuan yang mungkin saja tak bisa diberikan oleh tim Satgas. Namun Cooper akan mengusahakan permintaan itu. Ia juga bertanya terkait siapa yang memenangkan hadiah tersebut. Di satu sisi, Robert yang baru saja keluar dari taksi tiba-tiba dihampiri oleh seorang pria yang mengaku sebagai utusan dari Wujing. Ia ingin memberi pesan padanya untuk mau berbicara dengan bosnya terkait rencana Reddington yang sengaja dilakukan untuknya, seperti memasukkannya ke dalam penjara dan mengeluarkannya kembali di waktu yang tepat untuk melakukan sebuah bisnis. Dan pembahasan mengenai series The Blacklist season 10 episode keempat pun berakhir di sini. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian terpukau dan merasa terobati dengan kembalinya hadirnya Reddington? Perlu kalian ketahui bahwasanya series ini akan kami upload 1 minggu sekali berdasarkan jadwal tayang dari production house The Blacklist itu sendiri. Sehingga kalian harus menyalakan lonceng notifikasi agar selalu mengikuti perkembangan channel ini. Oleh karena itu, jangan lupa kalian subscribe dan like serta komen terkait pembahasan dari series The Blacklist season 10. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.